Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan Abu Hurairah memiliki beberapa nama sebelum beliau masuk Islam. Nama beliau adalah Abdus Syams. Kalau diartikan hambanya matahari, ya, Abdu dengan Asy-Syams, ya, hambanya matahari. Atau ada pula yang menyebutnya dengan Abdu Amr, ya. Kalau diartikan ya hambanya Amr, Amr nama seseorang, atau budaknya Amr. Ini sebelum masuk Islam. Tapi setelah beliau masuk Islam, namanya berganti menjadi Abdullah, dalam riwayat yang lain Abdurrahman. Dan para ulama menguatkan nama yang kedua ini, yaitu Abdurrahman. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dulu namaku Abu Syams, dan ketika aku masuk Islam Rasulullah menamai aku dengan Abdurrahman. Jadi selain Abdullah ada juga nama Abdurrahman, dan inilah ya nama yang dikuatkan oleh para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah berasal dari suku Daus, Ad-Daus, dari negeri Yaman, Ad-Dausi. Sehingga Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Ad-Dausi Al-Yamani, dari kabilah Daus, dari negeri Yaman. Kabilah Daus adalah kabilah yang ketika itu sangat sering menolak dakwahnya Nabi SAW. Sampai-sampai ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bertemu pertama kali dengan Nabi SAW, Rasulullah bertanya kepadanya, "Mimman anta?" Kamu dari mana? "Ana minad Daus." Saya dari kabilah Daus, wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ma kuntu ara fid Dausi ahadan fihi khairun." Aku tidak menyangka ada seseorang dari kabilah Daus yang pada dirinya ada kebaikan. Sampai Nabi mengatakan demikian karena di awal dakwah Nabi, suku Daus ini banyak yang menolak. Yang pada akhirnya kemudian muncullah seseorang yang bernama Tufail bin Amr radhiyallahu ta'ala an. Tufail bin Amr Ad-Dausi, beliau seorang terkemuka, seorang penyair. Beliau masuk Islam, lalu kemudian berdakwah kepada suku Daus, sehingga beliau berhasil mengislamkan 70 atau 80 orang dari kabilahnya, termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi membawa mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, ketika terjadi peristiwa penaklukan Khaybar. Dan Abu Hurairah
membersamai Nabi SAW hanya 4 tahun. Karena bertemu pertama kali di tahun 7 Hijriah, kemudian di tahun 11 Hijriah Nabi SAW wafat. Namun 4 tahun ini kemudian dimanfaatkan oleh Abu Hurairah untuk mengambil ilmu yang sangat banyak, sehingga Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan langsung dari Nabi hadis sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis beliau riwayatkan langsung dari Nabi SAW. Dan ada 800 sahabat lebih yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi ini menunjukkan banyaknya hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Sehingga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk orang yang dibenci oleh orang-orang Syiah karena banyaknya hadis yang beliau riwayatkan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah pernah mengatakan, tidak ada orang yang lebih banyak menghafalkan hadis dari Nabi SAW melebihiku dibandingkan dengan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As ini yang bisa menyaingi hafalan hadisnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, karena aku mengingat hadis dengan hafalanku, sedangkan Abdullah bin Amr bin As mengingat hadis dengan hafalannya dan tulisan tangannya. Abu Hurairah hanya sekedar menghafal, sedangkan Abdullah bin Amr bin As beliau juga menulis. Dari sini ya, menulis berarti memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang tidak menulis. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah meninggal pada tahun ke-57 Hijriah. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59, bahkan ada yang mengatakan 60 Hijriah. Tapi dalam sebuah riwayat pernah disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjumpai tahun 60 Hijriah." Enggak tahu alasan beliau mengapa berdoa demikian, sehingga berdasarkan ucapan beliau ini, maka para ulama menguatkan wafatnya Abu Hurairah itu sebelum tahun 60 Hijriah, antara 57, 58 dan 59. Dan ada yang menguatkan tahun 57 Hijriah pada usia 78 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. هذا القرآن يوحدنا